Hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan China ditandai dengan meningkatnya ketegangan, terutama menyangkut kebijakan perdagangan dan strategi keuangan. Pemerintah Trump telah mengambil sikap protection yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi Amerika dan melindungi industri dalam negeri. Pendekatan ini termasuk mengenakan tarif yang besar pada impor China, dengan usulan tarif dasar universal sebesar 10 hingga 20% untuk semua impor, dan hingga 60% untuk barang-barang China. Sebagai tanggapan, China telah menerapkan 3 tindakan balasan. Pertama, pembatasan ekspor. Pada awal Januari tahun 2025, Kementerian Perdagangan China mengusulkan pembatasan ekspor baru, yang menargetkan teknologi yang penting, untuk memproduksi baterai komponen dan pemrosesan mineral penting, seperti litium dan gallium. Bahan-bahan ini sangat penting untuk pembuatan baterai dan semikonduktor kendaraan listrik. Langkah-langkah yang diusulkan bertujuan untuk memperkuat kendali China atas pemrosesan mineral penting, yang saat ini memegang posisi dominan, dengan menyumbang sekitar 70% dari kapasitas penyulingan litium global. China telah aktif mempromosikan penggunaan mata uangnya sendiri, yaitu yuan dalam transaksi lintas negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Inisiatif ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi mata uang perdagangan internasional China. Pada tahun 2010, kurang dari 1% pembayaran lintas China diselesaikan dalam yuan, dibandingkan dengan sekitar 83% dalam dolar Amerika Serikat hingga Maret tahun 2023. Pangsa yuan melampaui dolar untuk pertama kalinya, dengan lebih dari setengah atau 52,9% pembayaran Cina diselesaikan dalam yuan hingga Maret tahun 2024. Transisi ini mencerminkan upaya strategis China untuk menginternasionalkan yuan dan meningkatkan otonomi keuangannya. China secara bertahap mengurangi kepemilikannya atas surat berharga pemerintah Amerika Serikat, sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendiversifikasi cadangan devisa, dan mengurangi ekspor terhadap aset berdenominasi dolar Amerika Serikat. Sejak awal tahun 2024, China telah mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat bersihnya sebesar 21 miliar dolar. Langkah ini sejalan dengan upaya dolarisasi China, dan mencerminkan kekhawatiran atas keberlanjutan jangka panjang utang Amerika Serikat. Dalam video ini, kita akan membahas tren terbaru China, yang menjual kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat, dan mengkaji dampaknya terhadap ekonomi dan kebijakan Amerika Serikat. Selain itu, kita akan membahas kebijakan baru Jepang, yang melibatkan penjualan US Treasury Holdings, dan implikasinya yang lebih luas. Kepemilikan China atas US Treasury Securities turun menjadi 76,1 miliar dolar, yang menandai level terendah sejak Februari tahun 2009. Penurunan ini merupakan bagian dari tren yang lebih luas, dengan penurunan aset China sebesar 42%, dari puncaknya sebesar 1,32 triliun dolar pada November tahun 2013. Penurunan strategis ini sejalan dengan upaya China untuk mendiversifikasi cadangan devisanya, dan mengurangi ketergantungan pada aset dolar Amerika Serikat. Analisis dari AZ Research mencatat bahwa, bank-bank China setelah memangkas aset dolar Amerika Serikat mereka, sebesar 22% dari puncaknya pada tahun 2021, yang mencerminkan langkah untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional, untuk meningkatkan independensi kebijakan moneter, dan mengelola volatilitas nilai tukar dengan lebih baik. Kepemilikan China atau surat berharga Treasury Amerika Serikat, telah menjadi fluktuasi signifikan selama 2 dekade terakhir, yang mencerminkan pergeseran strategi ekonomi, kondisi pasar global, dan pertimbangan geopolitik. Investasi China dalam obligasi Treasury Amerika Serikat, mulai meningkat secara signifikan pada awal tahun 2000-an, dan mencapai puncaknya sekitar 1,316 triliun dolar pada bulan November tahun 2013.
Akumulasi ini didorong oleh surplus perdagangan besar China dengan Amerika Serikat, yang mengakibatkan cadangan besar dolar Amerika Serikat, yang kemudian diinvestasikan dalam utang pemerintah Amerika Serikat. Namun sejak tahun 2013, sebagian besar cadangan ini disimpan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Aset pada tahun 2014 sekitar 58% cadangan China, dalam mata uang dolar Amerika Serikat, turun dari 79% pada tahun 2005, yang menunjukkan diversifikasi bertahap. Strategi diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko, yang terkait dengan konsentrasi mata uang, dan meningkatkan keamanan, dan profitabilitas kebijakan moneter. Investasi China mengurangi ketergantungan pada aset dolar Amerika Serikat, memberikan China fleksibilitas yang lebih besar dalam kebijakan moneternya. Dengan mendiversifikasi cadangannya, China dapat mengolah mata uangnya dengan lebih baik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan respon yang lebih efektif terhadap kondisi ekonomi domestik, tanpa terlalu dipengaruhi oleh keputusan kebijakan moneter Amerika Serikat. Kekhawatiran atas keberlanjutan utang Amerika Serikat, utang publik Amerika Serikat telah meningkat, mencapai lebih dari 33,4 triliun dolar pada tahun 2023, peningkatan 9 kali lipat sejak tahun 1990. Meningkatnya utang ini menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang, dan keamanan investasi Treasury Amerika Serikat. Pengurangan kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat oleh China, yang telah turun sebesar 42%, dari puncaknya sebesar 1,32 triliun dolar pada bulan November tahun 2013, mencerminkan kekhawatiran mengenai meningkatnya skala obligasi pemerintah Amerika Serikat, dan risiko terkait Jepang yang bergabung dengan China, dan meninggalkan obligasi pemerintah Amerika Serikat sejak akhir Perang Dunia. Jepang dan Amerika Serikat telah menegakkan aliansi yang kuat, yang bangkit dari kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Selama beberapa dekade berikutnya, Jepang menjadi salah satu pemegang asing terbesar dari US Treasury Securities. Namun statistik terbaru mengungkapkan penurunan signifikan dalam kepemilikan Treasury Amerika Serikat. Jepang dengan pengurangan melebihi 21% sejak 2020. Demikian pula China, pemegang terbesar kedua, telah mengurangi aset Treasury Amerika Serikat, sebesar 44% sejak 2013. Dalam 3 bulan terakhir saja, Jepang telah menjual 61 miliar dolar dalam obligasi pemerintah Amerika Serikat, sementara China telah memangkas kepemilikannya sebesar 51,3 miliar dolar. Angka-angka ini menggambarkan tren peningkatan kedua negara dalam melepas utang Amerika Serikat. Tindakan-tindakan besar ini memiliki konsekuensi serius bagi ekonomi Amerika Serikat, dan sistem keuangan global. Berkurangnya investasi asing dalam utang Amerika, menimbulkan kekhawatiran tentang arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat, kemungkinan perubahan suku bunga, dan dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia. Ditambah lagi dengan konteks pemilihan kembali Donald Trump baru-baru ini, kebijakan luar negeri dan ekonominya tidak dapat diprediksi secara historis dan berpusat pada pendekatan Amerika First. Perubahan perilaku dua kreditur utama Amerika Serikat ini dapat membebani hubungan mereka dengan Washington, dan berpotensi mengubah struktur ekonomi global.